puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah datang karena Allah, dan mudah-mudahan menjadi penyebab masuknya kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di 10 terakhir Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhkan diri dari pembaringan, lalu beliau membangunkan seluruh keluarganya. Beliau tidak tidur dan mulai menambahkan kualitas ibadah dari yang sebelumnya. Dan salah satu jalan untuk mendapatkan kemuliaan 10 akhir Ramadan yaitu dengan melakukan i'tikaf. I'tikaf pada dasarnya hukumnya adalah sunnah, dan sunnah itu bertambah kuat ketika dilakukan di 10 terakhir Ramadan. Jadi kapanpun mau melakukan i'tikaf silahkan, namun 10 terakhir Ramadan menjadi lebih sunnah untuk dilakukan. Dan itu salah satu tujuannya, selain daripada mensucikan diri di dalam masjid. Kalau 10 terakhir Ramadan salah satunya adalah untuk memudahkan mendapatkan Lailatul Qadar. Maka orang kita lihat hari ini 10 terakhir Ramadan, alhamdulillah masih banyak kaum mukminin yang berlomba-lomba mengisi masjid-masjid. Namun ada sesuatu yang terlupakan. Ada hadis Nabi yang terlupakan di dalam hati kita, bahawa walaupun i'tikaf itu baik, tapi ada amalan yang lebih utama, lebih besar pahalanya berkali lipat dibandingkan dengan pahala i'tikaf. Dan itu Nabi yang menyebutkannya. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam At-Tabrani, Al-Baihaqi, Al-Bazzar, Ibnu Abi Dunya dengan derajat yang hasan. Jadi jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Umar, pernah datang seseorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, faqala ayyun nas ahabbu ila Allah wa ayyul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jalla. Ada dua pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, manusia mana yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Manusia yang bagaimana yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan kedua, wa ayyul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jalla, dan amalan saleh apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Jadi manusia bagaimana dan amalan yang bagaimana yang paling disukai Allah? Artinya yang menimbulkan cinta Allah. Allah kalau sudah cinta pada hamba, maka Allah lah yang menjadi penerang dalam kehidupannya. Allah lah yang akan membuat dia menjauhkan dirinya dari maksiat. Allah kalau sudah cinta hamba, Allah akan menggiring hamba ini menuju ke pintu surga dengan berbagai cara. Tidak mampu dengan satu cara, Allah akan paksa hamba ini masuk surga kalau dia telah mencintainya, bahkan walaupun dengan jalan-jalan yang kita tidak menduganya. Maka cinta Allah itu melebihi amal kita. Lalu Nabi menjawab, ahabbun nas ila Allah azza wa jalla anfa'uhum linnas. Pertanyaan pertama tadi, manusia yang bagaimana yang paling dicintai Allah? Nabi jawab, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak manfaatnya pada manusia yang lain. Jadi paling banyak manfaatnya pada manusia yang lain. Ini perlu kita ingat baik-baik.
dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita, siapa kita di tengah masyarakat, seberapa besar pengaruh kebaikan kita di tengah masyarakat, seberapa banyak orang mengambil manfaat dari tubuh kita ini, seberapa banyak orang mendapatkan manfaat dari keberadaan kita. Kalau seandainya seseorang hidup sendiri, mengunci pintu rumahnya, tidak pernah berbuat maksiat, dia beruzlah, dia hanya berzikir-zikir kepada Allah, duduk saja, Pak, pintu tak dibuka, jendela pun tidak dibuka, tetangga tidak kenal, selama dia tidak bermaksiat, baik. Tapi bukan yang terbaik, bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah orang-orang yang berkecimpung dalam masyarakat, hari-harinya menjadi manfaat di dalam kehidupannya. Makanya semua orang-orang berilmu dulu, itu tujuan akhir daripada menuntut ilmunya adalah memberi manfaat. Lihat para ulama, tidak berhenti mereka berada di tengah masyarakat. Imam-imam besar, imam-imam mujtahid, 4 mazhab, murid-muridnya, tidak ada yang bersembunyi di dalam rumah hanya untuk berzikir-zikir saja, tidak. Semua berjuang untuk memperbaiki masyarakatnya. Diambil manfaat dari tubuh mereka, diambil manfaat dari ilmu mereka. Mereka tulis kitab demi manfaat itu. Inilah manusia terbaik. Oh, kita tidak bisa menulis kitab, bahkan mungkin bahasa Arab pun tidak bisa. Kita bisa membuat keadaan yang berbeda. Kita bisa buat tubuh kita dimanfaatkan orang. Kalau teringat kerja buat satu acara di dalam kampung, kita ada acara walimah, orang teringat mengatakan, cuba panggil saja si fulan, kayu jak siamat kena, kata orang. Disuruh pergi siamat, Pak. Siapa nama aslinya saya tidak tahu, yang penting panggilannya siamat. Suruh datang siamat, suruh pasang tenda sebentar, suruh dia begini sebentar, tolong dia suruh buat ini sebentar, tolong dia suruh potong lembu sebentar. Orang kampung lain tidak ada yang bisa potong lembu. Badan kita diambil manfaat orang. Begitu kita tidak ada, lembu-lembu pun bergembira karena nggak ada yang potong lagi. Jadi semua orang kehilangan. Ketika kita mati, orang kehilangan seseorang yang paling banyak menjadi manfaat. Pantang kita melihat kalau ada paret yang mungkin tersumbat, maka kitalah yang segera turun tangan. Ini lebih besar pahalanya daripada duduk menyendiri beriktikaf di masjid. Ini jawaban Nabi pertama tentang manusia yang paling bermanfaat pada manusia lain. Lalu Nabi jawab pertanyaan berikutnya, mana amalan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala? Amalan apa saja yang paling dicintai Allah? Pertama, Nabi mengatakan sururun tudkhiluhu ala muslim, yaitu ketika engkau memberi kebahagiaan pada muslim yang lain. Jadi memberi bahagia itu, menanamkan rasa bahagia, itu perbuatan yang sangat dicintai Allah. Kita semua hari-hari kita silih berganti. Hari ini kita senang, besok kita sedih. Ketika teman kita bersedih dengan berbagai musibah yang dia terima, kita datang menghiburnya, walaupun hanya dengan kata-kata. Itu sudah baik. Mendengarkan curhatan, mendengarkan komplain dari orang yang sedang mengalami kehidupan yang susah, lalu kita beri jalan keluar, kita sudah baik. Makanya mendengarkan curhatan istri yang stres dengan pekerjaannya, itu lebih baik daripada kita beriktikaf di masjid. Kita iktikaf terus di masjid, enggak pulang-pulang kampung. Istri kita stres terus di rumah. Dia sudah terduduk di sudut kamar, mau cerita tidak ada suami lain, karena suami boleh kahwin cuma satu. Mau cerita sama anak-anak, anak-anak masih kecil semua, yang ada cuma menambah sakit kepala. Anak-anak pasukan bodrek semuanya, bagaimana dia mau cerita? Dia tunggu suaminya, suami tak kunjung pulang. Padahal suami kalau duduk saja habis isya dengan istri menceritakan, istri cerita, dia capek. Kalau boleh belilah mesin cuci, kata istri. Kita dengarkan, ujung-ujungnya enggak dikasih mesin cuci, Pak.
Ini suami ini dengarnya baik, ujungnya yang agak kurang baik. Atau kita beri dia pemahaman, sabar, anak kita memang begitu. Dulu kan saya juga begitu, kata suami. Saya juga dulu bodrek juga. Jadi kita buat dia sabar menghadapi hidup. Dia sudah capek kerja di dapur terus-terusan, Pak. Itu Masya Allah, itu lebih baik daripada kita habis Isya berdiam diri di masjid terlalu lama, enggak pulang-pulang. Isteri lama-lama bisa bunuh diri di rumah, Pak. Ini yang harus dipahami. Memberi rasa bahagia pada seorang Muslim yang baru meninggal ayahnya, ibunya atau anaknya, kita dekati, kita ajak bicara, kita bacakan satu hadis bahawa anakmu nanti menunggu di pintu surga. Anak kami belum tentu tunggu di pintu surga, anakmu sudah pasti menunggumu. Itulah yang membawamu ke dalam surga. Karena ada hadis yang menyebutkan bahawa tidak akan masuk seorang anak yang meninggal sebelum balik ke dalam surga sampai dia menemukan ayah dan ibunya. Mereka tidak mau masuk. Dia berbahagia, pulang kita tenang hatinya. Itu pekerjaan yang lebih baik daripada i'tikaf. Lalu apa lagi kata Nabi? Ditambah lagi kata Nabi, wa takshifu anhu kurbah. Ketika engkau melepaskan satu kesulitan seorang mukmin, melepaskan kesulitan mukmin apa saja. Dia sakit, tidak ada yang membawanya ke rumah sakit. Lalu kita segera menawarkan diri, pakai mobil saya saja, Bahlung yang saya bawa ke rumah sakit. Ada tetangga kita terkena asam urat, tidak bisa berjalan, kakinya sudah berjalan dalam keadaan tertatih-tatih. Kita datang, lalu kita mengatakan, Bahlung beli obat, biar saya yang beli obat. Kita keluar beli obat. Itu lebih baik daripada i'tikaf. Melepaskan kesulitan hidup seorang mukmin. Dia bingung. Kadang-kadang ada yang orang bingung menghadapi keuangannya. Kita datang melepaskan kesulitannya. Ini takshif anhu kurbah. Bukankah Nabi telah mengatakan, barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah lepaskan kesulitannya di akhirat. Itu janji. Itu janji Nabi, janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita salah kaprah, terus-terusan berdiam diri di masjid, sampai kesulitan seorang mukmin pun kita tidak mau lepaskan. Sampai mendorong orang yang menanjak di jalan aspal yang meninggi, barang banyak di belakang. Mungkin ada seseorang yang sudah tua bawa sepeda, dengan barang yang dia harus bawa ke pasar. Tiba-tiba tidak mampu menanjak. Kita tega membiarkan dia begitu, kita lewati, Pak. Kita tidak faham. Allah menunggu kita, malaikat sedang menunggu, engkau menolong atau tidak. Tapi kalau kita turun, lalu kemudian kita tolak sepedanya, kita tolak sampai berhasil dia mencapai tanjakan yang tinggi, itu Masya Allah, itu lebih baik daripada duduk di masjid terus-terusan. Itu yang kedua, pertolongan amal terbaik. Yang ketiga apa lagi kata Nabi? Au taqdi anhu dainan. Engkau lepaskan hutang dari seseorang, meringankan hutang orang. Baik itu hutang kita sendiri. Jadi begitu kita lihat orang itu memang benar-benar sudah tidak sanggup bayar hutang lagi, kita benar-benar melihat dia jujur namun dia bangkrut, menjadi miskin, lalu kita katakan kepadanya, ya sudahlah, bayar setengahnya saja. Baik letak pikiran, irona nak bayar setengah mantap. Hutang dari 1 juta kita bebaskan 500. Itu mulianya subhanallah. Kita lihat beberapa bulan kemudian tidak juga berhasil dia membayar hutang yang 500. Kita katakan, ya sudahlah, gak usah bayar lagi. Nanti kapan-kapan ada uang saja bayar. Berarti bayar juga ujungnya nih, Pak. Maksudnya lepaskan sekaligus semuanya. Masya Allah, itu besar sekali pahalanya. Dan ketahuilah Bapak Ibu yang Allah muliakan, memberikan hutang pada orang itu lebih besar pahala daripada sedekah. Kan kadang-kadang menimbulkan tanda tanya orang, kok bisa begitu? Nabi ketika Isra Mi'raj itu sudah melihat pintu surga. Pintu surga itu tertulis, ada kalimat yang tertulis di pintu surga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa yang tertulis? As-sadaqatu bi'ashri amsalha. Yang bersedekah mendapatkan pahala 10 kali lipat. Wal qardu bi 18. Tapi orang yang memberi qirat, memberi pinjaman kepada orang, dia dapat pahala 18 kali lipat.
Lebih besar memberi hutang, memberi pinjaman daripada memberi sedekah. Kenapa? Para ulama mensyarah hadis ini. Mereka mengatakan, kalau memberi sedekah, bisa jadi orang itu butuh, bisa tidak. Kita kasih sedekah ni, bisa jadi orang itu butuh atau bisa jadi tidak. Tapi dia tetap terima. Karena kalau sedekah orang bisa terima kapanpun tanpa harus tahu keadaan dia. Tapi kalau orang sudah datang berhutang, meminta pinjaman, biasanya Pak, itu benar-benar sudah jatuh dalam kebutuhan. Dia bingung. Dia tahu Allah itu ada, tapi dia sedang bingung Allah menunjuk siapa untuk menolongnya. Tiba-tiba Allah tunjuk kita, dia datangi rumah kita. Tentu pertanyaannya, siapa yang membawa kakinya ke rumah kita? Allah SWT. Kita bukakan pintu, dia minta pinjam wang Pak untuk menghidupinya. Itu lebih besar 18 kali lipat daripada bersedekah. Itu tertulis pintu surga. Makanya dulu kata Nabi SAW, di kalangan Bani Israel itu ada seorang tajir kaya raya. Dia sering meminjam-minjamkan uang kepada orang. Lalu kemudian di saat menagih, dia selalu berkata kepada budak-budaknya, kepada anak buahnya, pegawainya, dia katakan, sekarang tagihlah. Kalau mereka yang kaya, tagihlah. Tapi kalau engkau melihat orang miskin tidak mampu lagi bayar, maafkanlah. Disuruh hapus dari catatan hutang, maafkanlah. Dengan kalimat, semoga Allah memaafkan kita nanti di akhirat. Itu selalu dia katakan ke pegawainya. Ini hadis riwayat Muslim sahih, Nabi yang cerita. Maafkanlah, semoga Allah nanti maafkan kita di akhirat. Begitulah keadaan dia. Lalu di ujung hadis Nabi katakan, benar-benar Allah memaafkannya dan dimasukkan surga oleh Allah gara-gara suka memaafkan hutang. Tapi kepada siapa Bapak Ibu? Kepada orang yang rencana bayar hutang. Yang hana rencana bayar hutang, baik nak pemaaf. Yang model-model bangsat enggak ada rencana bayar hutang, Pak, lari menghilangkan nomor HP, menghilangkan nomor rumah dihilangkan. Ini yang model begini tidak perlu maafkan. Dia tidak ada niat baik untuk membayar. Kalau bertemu, katakan saja kita bertemu di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita pula yang lebih takut daripada dia. Ketemu di pasar impres, kita pula yang lari. Kita harus lebih berani, wang kita. Kita yang harus beli mata kepadanya, bukan dia yang membelikan matanya ke kita. Itu uang kita, kok kita pula yang takut WA. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan hutang dari seorang mukmin atau seorang mukmin yang sudah banyak hutang di toko kelontong. Dia beli beras, dia beli ini, enggak sanggup bayar. Lalu kita datang diam-diam, kita tanya, berapa hutangnya? Biar saya yang bebaskan. Masya Allah, itu lebih hebat daripada i'tikaf di masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, kata Nabi, wa an amshi ma'a akhin fi hajatin, dan aku berjalan dengan saudaraku untuk memenuhi hajatnya. Dia perlu apa? Lalu kita diajak menemaninya, ya, ka pengelung tian, ne pengelung tian. Saya butuh ini, enggak ada kawan. Ahabbu ilayya, kata Nabi, itu lebih kusukai, kata Rasulullah, min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni al-Masjidun Nabawi syahran. Itu lebih kusukai daripada beriktikaf di masjidku ini selama sebulan. Masya Allah, Pak. Jadi yang kita sebutkan tadi, itu perbandingannya bukan iktikaf di masjid biasa, masjid Nabi. Lebih hebat orang-orang yang menolong orang lain, membebaskan hutang orang lain, menyelesaikan kesulitan hidup orang lain. Dia ketuk pintu rumah tetangganya yang miskin, dia berikan beras kepada janda dan anak yatim. Itu lebih kusukai, kata Rasulullah, daripada kita beriktikaf di masjid Nabi sebulan. Sedangkan salat di masjid Nabi, pahalanya sekali salat sama seperti 1000 kali salat di masjid yang lain. Sekali salat. Sedangkan i'tikaf bukan sekali salat, memang berdiam diri di dalam masjid. 5 kali salat otomatis dalam masjid, itu sudah 5000 kali. Belum lagi pahala i'tikafnya. Tapi sebulan i'tikaf di masjid Nabi, kalah pahalanya, jauh kalah dibandingkan menolong orang lain. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi jangan sampai kita ini 10 terakhir Ramadan, i'tikaf bagus, alhamdulillah, tapi jangan sampai nasi sahur dibagi, teman enggak dapat, tega dapat juh draw, dah hana ada juh gengan dah. Ni nasi sahur enggak dapat, enggak cukup.
Kemungkinan salah hitung, dihitung pertama 100, rupanya 1000. Lagi ban panitia sampai lagi nyo macam dah. Nyok menunjukkan tingkat lagi nyok kan kabangai panitia. Masa hitung 100 rupanya datang 1000 kan. Enggak cukup Enggak cukup. Lalu orang yang tidak punya dan tidak tahu pengetahuan ini, dia akan sembunyi-sembunyi makan nasi sendiri di luar. Masalah saudaranya tidak sahur dan tak bisa pulang, dia enggak ada urusan. Yang penting long sahur. Inilah orang tidak faham. Memberi nasi sahur, makan bersama, dibelahnya dua sehingga semua bisa makan, itu lebih hebat daripada engkau beriktikaf di masjid Nabi selama sebulan. Jadi jangan sampai masa-masa iktikaf ini kita iktikaf tapi pelitnya luar biasa, keriat luar biasa. Anak kita bawa ke dalam masjid, makanan anak coklat ada, kemudian martabak kita beli mie makan. Ada anak orang miskin tidur di samping kita waktu iktikaf. Anak orang miskin lihat saja, mau minta tidak berani. Dia coba tanya ke mamaknya, mak lagi nyan hana saboh ke tanyo, kata dia kepada mamaknya, kita dengar tapi kita tidak beri. Inilah orang-orang yang salah faham tentang surga Allah. Allah menyimpan surga untuk mereka yang menolong sesama mukmin. Maka inilah yang perlu kita fahami tentang apa yang dijanjikan oleh Allah. Jangan sampai hidup hanya menyendiri, tidak fikir tentang kehidupan orang. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.